Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sriharyati, Sarjana Sosial Magister Sains. Saya adalah dosen di program studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai salah satu syarat dalam kegiatan Serdos ini adalah pembuatan video PDD UKT-PT, yaitu penilaian deskripsi diri, unjuk kerja, tridharma perguruan tinggi terkait dengan poin pengajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Work Report Writing Teknik atau WRWT, di mana mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa Prodi AB semester 4 dengan jumlah 4 SKS yang diajarkan bersama oleh beberapa orang dosen. Mata kuliah Work Writing Teknik ini bertujuan sebagai pembelajaran supaya mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di dalam menyusun laporan dan proposal, berikut pemahaman berbagai bentuk atau kaidah penggunaan bahasa baku yang tepat. Mekanisme penilaian formatif dan kehadiran, tugas, UTS dan UAS masing-masing sebesar 25%, di mana proses pembelajarannya melalui Student Centered Learning, yaitu suatu model, metode atau pendekatan pembelajar yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Saat ini kita masih dalam kondisi COVID, di mana mode pembelajaran yang akan digunakan secara hibrid, yaitu offline atau tatap muka terbatas, serta online melalui Jmeet, LMS, dan Siakat. Seluruh materi belajar dan tugas dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS, pencatatan kehadiran dan laporan kegiatan dapat diakses melalui Siakat. Metode pembelajaran diberikan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, aplikatif, konsep teori, simulasi, praktek, dan pemberian tugas. Pada pertemuan ini kita akan masuk kepada sesi pertemuan ketiga dengan materi menulis laporan hasil observasi dengan materi mengenai pengertian observasi, pengamatan dan teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi dan penjelasannya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan contoh laporan hasil observasi. Pada akhirnya tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pemahaman tentang arti observasi dan kualifikasi dasar pembuatan laporan hasil observasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam jumpa kembali di materi WRWT, di mana kali ini adalah kita pertemuan ketiga terkait dengan materi menulis laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kemudian jangan lupa teman-teman mengisi daftar hadir yang kalian isi, dan nanti kalian juga jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya terkait pembelajaran hari ini. Mungkin kalau kita kemarin sudah membahas beberapa materi sebelumnya terkait apa sih pentingnya terkait dengan menulis laporan. Nah, kali ini kita akan konsen terkait tentang observasi. Mungkin kalau teman-teman sudah sangat sering ya kita mendengar istilah observasi, tapi terkadang sebenarnya fungsinya buat apa? Artinya tuh buat apa? Nanti kedepannya manfaatnya seperti apa? Jadi di sesi kali ini ada beberapa yang akan Ibu bahas terkait tentang pengertian observasi. Jadi pengertian observasi, kalau mungkin teman-teman setiap harinya kalian melihat sekitar sesuatunya, ngelihat sekeliling kalian, apa yang bisa kalian lihat.
Dari teori yang ada dalam yang dikutip oleh Ridwan tahun 2004, yaitu observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Jadi terkadang kita tidak sadar gitu bahwa sesehari yang kita lihat itu bahwa itu adalah hasil observasi kita. Terkadang kita rasa ingin tahu terhadap sesuatu itu, kita banyak hal gitu, banyak hal yang kadang-kadang apa sih itu, apa sih ini, gitu. Itu yang dimaksud dengan observasi gitu. Jadi buat apa sih Bu observasi itu? Apalagi nanti terkait dengan mata kuliah ini, terkait dengan bagaimana kita menulis laporan secara utuh atau baik dan terkait dengan observasi ini. Jadi terkait dengan teknik, jadi ada caranya. Bicara tentang teknik, berarti kita harus tahu seperti apa sih yang harus kita lakukan. Jadi pengertian teknik observasi yang dimaksud adalah pada dasarnya digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang, yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut. Bagi pelaksana observer untuk melihat objek momen tertentu sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Ini menurut Margono 2007 halaman 159. Jadi teman-teman harus bisa tahu gitu, ketika kita melakukan observasi di lapangan, kita bisa melihat apa yang menjadi hal penting, poin penting yang kita akan catat ataupun yang tidak, kita harus tahu gitu. Jadi ketika kita membuat satu observasi tentang suatu hal, pastikan bahwa kita sudah tahu komponen-komponen apa yang menjadi hal penting yang harus kita catat. Kita nggak bisa ngerekam semua yang ada terjadi yang kita lihat, tapi kita harus bisa memisahkan. Oke, misalnya kita melihat suasana, mengobservasi bagaimana pelaksanaan mahasiswa baru misalnya. Kita harus tahu apa sih yang harus kita observasi, siapa yang harus kita observasi, bagaimana mereka berinteraksi. Kita harus bisa mencatatnya itu, dan kita harus melihat dan tidak bisa harus sesuai dengan fakta, dan tidak bisa harus sesuai dengan fakta yang ada. Nggak bisa kita asal-asal mencatat, tapi kita benar-benar mencatat, merekam apa yang kita lihat ke dalam tulisan kita. Selanjutnya adalah terkait dengan teks laporan hasil observasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan observasi, kita harus tahu gitu objek atau apa yang menjadi sesuatu yang menjadi observasi kita gitu. Jadi di mana teks laporan sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, hasil karya manusia, dan atau fenomena alam sesuai fakta dengan klasifikasi kelas dan subkelas yang ada di dalamnya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Jadi intinya ketika kita melakukan observasi, kita harus tahu persis apa kita catat dari sekarang. Kita harus punya guideline yang kita pegang gitu. Kita nggak semerta-merta kita datang ke lapangan, kita mencatat apa yang menjadi tujuan. Kita harus ingat target kita dalam kegiatan observasi yang kita lakukan. Kita harus tahu persis keluaran yang menjadi observasi kita. Jadi singkatnya adalah teks laporan kita. Jadi singkatnya adalah teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan fakta yang ada. Teks ini juga mendeskripsikan suatu bentuk, ciri, dan atau sifat umum suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tadi saya tekankan ketika teman-teman datang ke lapangan, pastikan bahwa oke, saya ditugaskan oleh Bu Santi misalnya ke lapangan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi grain atau objek yang akan kita observasi. Kita harus tahu juga apa yang menjadi tujuan observasi ini, dan kita harus tahu juga bahwa akhir dari observasi ini apa yang harus kita dapatkan. Selanjutnya kita terkait dengan tujuan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan berarti kita asal melihat saja, tapi kita harus tahu gitu. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa kita harus tahu tujuan yang kita lakukan dalam observasi ini seperti apa gitu ya. Jadi satu adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Ketika teman-teman disuruh melakukan observasi atau ditugaskan melakukan observasi,
teman-teman pasti ada maksudnya, ada tujuannya gitu. Oh mungkin ada permasalahan, misalnya permasalahan yang lagi heboh atau viral sekarang, misalnya Citayam Fashion Week. Kita harus melakukan observasi itu, dan kita nggak bisa hanya ngelihat. Kalau kita pengen tahu persis, kita harus turun ke lapangan. Kita bisa membayangkan, kita bisa mencatat apa yang terjadi di lapangan. Dan kedua adalah menemukan teknik atau cara terbaru. Masing-masing punya passion gitu, masing-masing punya kebisaan, masing-masing punya ciri khas dalam melakukan observasi. Kalau saya mungkin karena sudah lama sekali di dunia penelitian, di dunia kajian ataupun perencanaan, saya biasanya cukup mencatat apa yang menjadi poin penting. Saya catat dalam catatan ataupun saya hafal gitu, minimal, ataupun saya hafal gitu, minimal sudah tahu, oh ini A, B, C, D, apa yang harus saya kerjakan di lapangan seperti apa. Yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Maksudnya apa? Tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mencatat atau melihat semua yang terjadi dalam fenomena yang kita lihat, tapi kita juga harus tahu mana yang menjadi keputusan penting atau mana yang menjadi hal penting dalam yang akan kita observasi gitu. Ya kita harus kembali lagi ke tujuan utama, apa yang menjadi objek kita, apa yang menjadi tujuan akhir kita. Yang keempat adalah melakukan pengawasan atau perbaikan. Ini juga sering saya lakukan gitu. Saya banyak dapat pekerjaan terkait dengan pengawasan, di mana saya bertugas ke lapangan tidak hanya sekedar melihat gitu. Saya datang satu objek, misalnya saya sedang melakukan monitoring terhadap pembangunan sekolah dasar ataupun SMP yang saya ditugaskan oleh satu kementerian. Saya datang ke sana, saya membawa guideline-nya, saya membawa formnya, itu yang harus saya awasi gitu. Ketika saya datang ke lapangan, saya harus memberikan advice atau pengawasan terhadap perbaikan yang ada. Ini menjadi hal penting ketika nanti kita membuat laporan. Kenapa? Itu adalah ketika misalnya ada terjadi kesalahan di lapangan atau kesalahan pada saat kita melakukan kejadian dalam suatu yang hasil observasi kita bisa memberikan keputusan atau memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan dari kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dan terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ini juga menjadi hal penting ketika pada saat kita nanti biasanya dalam melakukan observasi itu ada yang bisa ada durasi waktu, ada yang memang pendek ataupun memang ada berkala gitu. Biasanya kalau misalnya kita melakukan observasi secara berkala, itu kita akan mengetahui progres-progresnya. Saya misalnya pada saat melakukan observasi atau pengawasan sekolah pembangunan, saya harus tahu persis ketika misalnya dari awal itu adalah lahan kosong, itu 0%, terus 30% seperti apa. Nah nanti sampai akhirnya kita tahu persis selesai gitu kan. Jadi seperti itu juga masalah pun kita tahu. Ketika misalnya perkembangan masalah, bicara tentang masalah, mungkin kita dulu di awal permasalahannya sangat ribet sekali, sangat rumit sekali. Kita lakukan observasi, kita lihat bagaimana kejadian itu terjadi, dan akhirnya itu akan memberikan solusi-solusi yang memang akhirnya akan terselesaikan gitu ya. Jadi teman-teman ketika melakukan observasi, pastikan bahwa teman-teman harus tahu gitu apa yang menjadi objek yang kalian buat gitu kan. Ketika kalian di kampus, kalian melakukan observasi suasana kampus, kalian harus tahu persis siapa yang akan kalian observasi, apa saja yang dilihat gitu ya. Oke, lanjut adalah terkait dengan fungsi gitu. Tadi kalau kita bicara dengan tujuan, banyak sekali tujuan yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan observasi. Jadi ini kita melakukan fungsinya seperti apa sih Bu gitu. Kenapa sih harus ada fungsi dari teks laporan hasil observasi gitu? Sebuah tugas dan dalam pengamatan. Jelas gitu kan. Tadi saya sampaikan ketika teman-teman datang ke lapangan, datang melakukan observasi, teman-teman membuat catatan. Catatan itu dalam bentuk form, adapun bisa kalau sekarang sih banyak alat ya ataupun sesuatu yang bisa kita buat melakukan observasi gitu. Biasanya kalau saya selain catatan manual, kadang juga
bisa video ataupun bisa form-form yang sifatnya online gitu. Yang kedua adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Jelas ini kita harus tidak bisa dalam melakukan observasi, kita nggak bisa gitu memberikan hal kecil menjadi hal besar gitu. Hal yang sesuatu yang seharusnya hanya kecil tapi akhirnya menjadi melebar. Kita nggak bisa. Kita harus benar-benar bahwa ketika kita bicara melakukan observasi itu, misalnya teman-teman melakukan observasi, orang sudah tahu, oh ini kalau Bu Santi atau misalnya Bila gitu melakukan observasi, dia benar nih ngelakuinnya gitu. Maksudnya sesuai dengan fakta yang ada gitu. Jangan sampai bikin laporan seakan-akan mengada-ngada gitu, itu juga nggak boleh gitu. Yang ketiga adalah menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi kita pada saat observasi inilah salah satu metode yang biasa dilakukan ketika teman-teman melakukan penelitian, teman-teman melakukan suatu pekerjaan, ataupun teman-teman melakukan penyusunan laporan, di mana fakta-fakta yang kita lihat atau hasil observasi yang kita lihat itu menjadi dasar bagaimana kita melakukan penyelesaian masalah, bagaimana kita melakukan solusinya seperti apa gitu. Seringkali kalau misalnya teman-teman biasa di lapangan atau biasa mengerjakan penelitian atau mengerjakan pekerjaan yang sifatnya melakukan observasi, tentunya teman-teman bisa tahu gitu, oh iya ini ada masalah di kampus terkait misalnya ada sistem pendidikan ini, teman-teman bisa apa sih yang menjadi kendala, kira-kira teman-teman bisa melihat, oh ketika ada masalah teman-teman mencatat gitu, oh ini permasalahannya A, B, C, D, bagusnya solusinya seperti apa, dan keempat adalah sarana pendokumentasian. Jadi kalau sekarang itu teman-teman beruntung gitu berada dalam era generasi Z ya, di mana teman-teman banyak sekali media atau dokumentasi yang bisa kalian pakai gitu. Jadi tidak hanya manual. Kalau mungkin zaman saya ketika kuliah itu masih, ketika saya melakukan observasi tidak banyak alat yang bisa kita pakai gitu kan. Kalau sekarang pakai HP aja bisa live streaming, bisa pakai masuk ke Facebook atau ke media sosial yang lain, ya teman-teman tinggal dengan sangat mudah gitu melakukan observasi. Oke, lanjut terkait dengan syarat kriteria teks laporan hasil observasi yang ideal, baik dan benar. Jadi ini yang menjadi hal penting ketika teman-teman melakukan observasi ini adalah kalian harus tahu kira-kira syarat apa sih yang cocok atau yang tepat ketika kalian melakukan laporan hasil observasi. Kalau saya biasanya di tempat kerja saya, karena memang saya lebih banyak bekerja di lapangan, saya selalu mengingatkan teman-teman ataupun asisten yang bekerja untuk dalam tim saya itu jangan lupa membuat catatan lapangan. Fungsinya apa? Itu sebagai alat saya atau mengumpulkan informasi-informasi yang saya dapatkan untuk dibuat satu kebijakan atau solusi yang akan saya buat gitu. Jadi memang tentunya ada syarat gitu. Tentunya ada yang memiliki susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Biasanya kita ada form ataupun memang format yang disediakan untuk mencatat hasil observasi kita. Dan kedua adalah dalam strukturnya tidak memiliki kesimpulan atau penutup. Maksudnya apa? Struktur teks ini adalah kita menceritakan apa adanya gitu. Jadi kita tidak memberi kesimpulan kita gitu, opini kita ataupun pendapat kita terhadap hasil observasi kita, tapi kita mencatat apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kita lihat benar-benar, kita hanya mencatat, melihat apa yang kita lihat dalam secara langsung, kita catat dalam tulisan gitu. Kita nggak bisa menambahkan atau memberi kesimpulan ketika misalnya ada terjadi suatu masalah, misalnya ada kejadian demo gitu, kita memberikan kesimpulan, oh kejadian demo gitu, kita memberikan kesimpulan, oh ini karena ini, tapi kita mencari tahu hasil observasi kita itu soal informasi yang memang benar-benar ada di lapangan gitu. Kita nggak bisa langsung, oh ini karena begini-begini, enggak, kita belum itu nanti ya next step gitu, ketika nanti di subbab berikutnya.
Terus di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Tadi sudah sampaikan ya, kita tidak memberikan opini tapi kita mencatat atau menjelaskan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Tidak ada unsur oh menurut saya begini-begini, nggak ada gitu. Jadi teman-teman langsung aja mencatat apa yang kalian lihat di lapangan dan catat dalam tulisan ataupun mungkin dengan media lain. Dan keempat adalah teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya atau sesuai fakta. Ini yang menjadi poin penting ketika kalian melakukan observasi. Nggak bisa gitu tiba-tiba fakta yang tidak terjadi sebenarnya tidak terjadi terus kalian buat mengada-mengada gitu dalam hasil observasi kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kadang-kadang kita nggak sadar padahal sehari-hari kita melakukan observasi. Rasa keingintahuan itu menjadi hal penting ketika kita melihat sesuatu hal gitu. Jangankan kita kadang-kadang buka HP aja pengen kepo gitu. Kalau itu secara tidak langsung kita melakukan observasi gitu. Oke. Ataupun misalnya ada temen pasang status aja kita lihat gitu. Itu sebenarnya kita secara nggak sadar itu melakukan observasi. Kita kadang-kadang pengen tahu apa sih yang dia lakukan, apa sih yang mereka mau ngapain gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang sebenarnya kalian sudah bisa melakukan observasi secara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jangan merasa aduh saya nggak bisa melakukan observasi, tapi teman-teman pada dasarnya sudah bisa gitu ya. Jadi mungkin apa yang perlu kita perhatikan tadi saya sampaikan bahwa intinya dalam hasil observasi ini teman-teman harus tahu gitu, harus tahu bagaimana teman-teman mencatat fakta yang ada gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita akan banyak di sesi tanya jawab dan mungkin ini masih ada berapa waktu lagi untuk melakukan saya ingin kalian membuat suatu tugas gitu ya. Tugasnya adalah teman-teman melakukan pengamatan di lingkungan seputar kampus selama 30 menit. Kemudian buat laporannya dengan tema pengamatan sesuai yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa jadi temanya beda-beda ya tiap orang. Mungkin ada yang tentang kehidupan proses pengamatan kalian di ruang kelas atau pengamatan kalian di mana di luar kelas itu yang masih sekitar kampus. Jadi nanti kalian buat tugasnya jangan lupa selalu kalian catat itu untuk tugasnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan boleh bertanya. Oke, tadi sudah selesai membahas tentang materi yang ada ya. Nah, sekarang kita mulai di sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan, jangan sungkan-sungkan. Kita sharing aja di sini. Oke, siapa yang mau bertanya? Contoh hasil observasinya. Oke ya, jadi saya kasih contoh ya. Ini kebetulan Ibu sekarang ditunjuk sebagai tenaga ahli di salah satu kementerian, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebetulan ini proyek ini didanai oleh Asian Development Bank. Jadi teman-teman bisa belajar lah sama kita. Tadi kebetulan ada tim asisten saya yang memang dari lulusan LP3I. Jadi teman-teman bisa belajar. Kita harus punya cita-cita yang tinggi gitu. Kita tidak hanya bekerja saya kerja hanya mungkin jadi staf, tapi kita punya impian. Ini adalah salah satu proyek yang sedang saya garap. Di sini intinya adalah setiap minggu saya harus melakukan laporan progres, dan progres ini adalah merupakan hasil dari observasi yang selama 1 minggu atau selama proyek berjalan gitu ya. Jadi bisa saya lihat di sini bahwa teman-teman kebetulan ada 2 kegiatan yang sedang saya pegang, ada terkait tim safeguard gitu. Jadi dalam satu proyek ini kebetulan ada kegiatan pembuatan spam regional. Mungkin teman-teman apa sih spam ini? Mungkin saya kasih contoh aja ya. Spam itu adalah sistem penyediaan air minum. Jadi di Banten itu saya melakukan kegiatan safeguardnya. Jadi jangan sampai nanti pembangunan yang akan dilaksanakan di Banten itu tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi saya harus memastikan bahwa saya harus melakukan observasi di mana masyarakat yang di sana jangan sampai terganggu gitu. Jadi selama
proyek berlangsung itu salah satunya adalah proses observasi yang saya lakukan gitu. Saya melihat, mencatat apa yang terjadi di lapangan. Ini saya mencatat progresnya seperti apa. Di sini ada fotonya. Itu adalah salah satu proses observasi gitu. Kita melakukan wawancara, kita melakukan tatap muka dengan warga, dengan stakeholder, dengan warga. Itu kita mencatat apa yang terjadi di lapangan yang terjadi gitu, di lapangan. Jadi teman-teman tadi kan bertanya, apa sih Bu, seperti apa? Menjelaskan fakta yang ada. Kita tidak bisa mengada-ngada. Ketika misalnya kita datang ke lapangan melakukan observasi, masyarakat menolak ataupun akhirnya menyetujui, kita catat baik-baik. Ketika misalnya ada, masyarakat ternyata ada kendala, ada hambatan, bahwa mereka tuh keberatan atau masyarakat ternyata mau gitu. Kita catat betul-betul. Itulah hasil observasi kita. Jadi di sini saya lihat ada fotonya gitu. Jadi dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan tuh kita catat betul gitu. Kita catat seperti apa sih hasilnya gitu. Jadi inilah yang akan menjadi dasar ketika kita memutuskan atau memberikan solusi. Kalau tadi misalnya dalam observasi intinya ada tujuannya, ada fungsinya. Nah, inilah yang akan kita catat gitu ya. Tapi nanti dalam hasil presentasi ini kita buat dalam bentuk laporan yang secara struktur gitu. Ini adalah ringkasan hasil observasi yang saya lakukan dengan tim saya. Nanti kita masukkan dalam laporan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti di lapangan, oke, saya dikasih tugas nih sama Bu Santi misalnya, dikasih tugas untuk membuat observasi, pastikan bahwa ketika kalian melakukan observasi, teman-teman harus mencatat. Bisa jadi tadi ada dokumentasi. Kalau saya sudah sampaikan tadi, ketika kalian itu beruntung di dalam berada di zaman era sekarang gitu, di mana kalian sangat dimudahkan sekali teknologi yang ada gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, demikian sesi pertemuan ketiga terkait dengan observasi ya. Jadi intinya teman-teman dari sekarang sudah tahu gitu, mencatat apa yang menjadi hal penting ketika kalian melakukan observasi. Jadi jangan lupa, tadi sudah saya sampaikan ya, ada tugas melakukan observasi. Mungkin temanya kita akan tentukan per kelompok. Setelah itu melakukan dengan tema masing-masing, melakukan observasi dan dicatat. Jangan lupa juga selain catatan, tadi ada dokumentasi bisa berupa video ataupun foto. Terima kasih, salam sehat terus. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.